Shalom semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di TMGSJA. Jadi seperti biasa, di hari Minggu sore ini aku mau menyapa kalian bagaimana kabarnya kalian pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia ikutin streaming YouTube kita ibadah kita pada setiap Minggu sore. Oke, jadi kita akan langsung untuk menyembah dan memuji dan kemudian kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kayaknya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak mulai ibadah ini dengan doa. Jadi mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan sampai dengan hari ini. Kami bisa mengakses YouTube untuk melakukan ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga ada sesuatu yang kami dapatkan dari ibadah ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan melaksanakan ibadah di sore hari ini. Lawatlah kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku
Shalom, selamat sore teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam artian walaupun mungkin secara fisik atau ada pergumulan tertentu, tetapi kita percaya Tuhan kita baik, amin. Makanya saya katakan bahwa kita baik-baik saja. Karena kebaikan Tuhanlah yang dinyatakan atas kehidupan kita. Nah, teman-teman muda, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dimanapun kalian berada, senang sekali karena di awal bulan Juni kita kembali boleh dipertemukan oleh Tuhan, khususnya bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa perjalanan hidup orang percaya, khusus kita anak-anak muda, seperti dalam kitab Mazmur berkata bahwa dengan apakah seorang mudah dapat mempertahankan kelakuannya supaya bersih selain dengan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita minta pertolongan Roh Kudus supaya menolong tiap-tiap kita, baik saya secara pribadi akan men-sharekan kebenaran firman Tuhan ini, bahkan kita yang akan mendengarkannya supaya sama-sama kita di dalam pertolongan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari yang luar biasa ini, hari yang Kau berkati, Minggu 6 Juni tahun 2021, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas tiap-tiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan, setelah kami memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan, menyembah, memuliakan nama-Mu, saat yang terbaik, kesempatan yang terindah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu kami penuh keterbatasan untuk memahami dan mengerti, bahkan penuh keterbatasan untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Karena itu kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami bersama-sama dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan dalam pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami dapat wujudkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, terkhusus kami sebagai anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Allah ini, dari awal sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya! Bersama-sama kita dengan sukacita katakan, amin. Baik, di kesempatan ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, dan ini akan menjadi perenungan kita bersama dalam menjalani di bulan Juni, bahkan untuk seterusnya. Bagian firman Tuhan ini tidak begitu asing juga bagi kita, karena ini sudah menjadi bagian yang sering kita dengar. Dalam kisah tentang Sakeus, Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Lukas pasal 19, ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya,
ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kisah ini bukan kisah yang asing bagi kita. Bahkan mungkin sebagian kita yang dari keluarga Kristen, kita sudah sering mendengar waktu kita masih di sekolah minggu. Saya memberikan tema atau judul dari perenungan kita sore hari ini, yaitu keputusan yang benar dan tepat. Sekali lagi, keputusan yang benar dan tepat. Nah, teman-teman muda, berbicara soal keputusan, setiap hari itu kita ada keputusan demi keputusan dari setiap pilihan-pilihan yang ada. Nah, sore hari ini pun teman-teman kita bisa duduk di depan televisi atau di depan handphone kita untuk mengikuti ibadah live streaming pemuda. Ini juga salah satu bentuk keputusan. Karena mungkin sebelumnya ada pilihan-pilihan atau ada tawaran-tawaran atau ada sesuatu yang akan kita kerjakan, tapi berdasarkan keyakinan kita, dari segala pilihan-pilihan itu, saya harus mengambil keputusan. Itu salah satu contoh. Dan setiap hari kita ada banyak pilihan-pilihan. Karena di saat kita sudah akan berhadapan dengan pilihan, berarti kita berada dalam perhambaan dari pilihan itu. Nah, dari pilihan-pilihan itu kita akan mengambil satu keputusan. Dan keputusan yang kita ambil berarti itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, itu adalah keputusan yang terbaik buat kita. Nah, karena itu teman-teman dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa keputusan yang akan kita ambil hari ini itu akan menentukan ke depannya nanti. Kalau dari kamus besar bahasa Indonesia itu, kalau keputusan itu adalah perihal yang berkaitan dengan putusan. Segala putusan yang telah ditetapkan dan sesudah dalam pertimbangan dipikirkan dan sebagainya. Nah, jadi keputusan itu yang kita ambil tergantung apakah keputusan salah atau keputusan benar, itu kita yang paling tahu. Dan ini akan sangat menentukan kehidupan kita kelak nanti. Nah, kita belajar dari seorang Sakeus. Dari kisah ini sangat luar biasa keputusan yang diambil oleh seorang Sakeus. Nah, di dalam kisah ini kita melihat dulu bagaimana seorang Sakeus yang notabene-nya dia sudah berada sebenarnya dalam satu zona yang nyaman. Karena apa? Dilihat dari pembacaan Alkitab kita ada satu kota. Kisah ini dibuka dengan satu objek tempat yang Yesus tuju, yaitu Yeriko. Yeriko dalam arti kata di sini yaitu Yeriko bukan seperti pada zaman perjanjian lama, bukan berada dalam puing-puing, itu memang tembok Yeriko yang hancur. Oleh karena kita tahu tentang bagaimana tembok Yeriko itu bisa hancur oleh karena Joshua, di bawah pimpinan Joshua mereka bersorak-sorak dan akhirnya kota itu bisa hancur. Saya tidak akan bahas itu, tapi kita lihat
kekinian. Kekinian dalam arti kata Jericho pada zaman Yesus, yaitu kota yang ditulis atau dituju oleh Yesus ini apakah sebuah kebetulan? Enggak, saudara-saudara. Ya. Nah, secara geografis, saya mempelajarinya secara geografis, kota Jericho merupakan kota yang indah, menyenangkan, iklimnya sangat sejuk, banyak sumber air sehingga tidak takut musim kering, memiliki banyak keindahan. Nah, saudara-saudara, kondisi seperti ini membuat kota Jericho menjadi kota terindah di tanah Yudea pada waktu itu, sehingga sering orang sebut ini adalah Firdaus. Nah, itu istilah-istilah saja, karena biasanya kalau kita pergi ke satu tempat, apalagi tempat pariwisata, di pantai atau dimanapun di pegunungan, itu kita pasti akan juluki tempat itu seperti apa. Sorga di bumi dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang selain kota Jericho yang merupakan ketika saya sampaikan tadi, ketika ternyata Jericho itu tempat yang sangat nyaman, sangat indah, dan itu merupakan tempat yang sangat kaya. Dan kedua, kita temukan di sini adalah soal seseorang yang menjadi topik dalam pembacaan ini, yaitu Sakeus. Nah, dalam seluruh perjanjian baru, bahkan perjanjian lama, Sakeus itu hanya satu kali saja disebut. Ya, Sakeus hanya satu kali saja nama itu disebut. Dan arti dari kata Sakeus atau nama Sakeus itu yang adil, yang suci. Sekali lagi, yang adil, yang suci. Tapi kalau teman-teman kita belajar, kita sudah baca, kita tahu tentang bagaimana predikat atau jabatannya, atau tugasnya atau pekerjaan dari seorang Sakeus ini, sejenak tentang Sakeus pemungut cukai ini. Seorang pemungut cukai pada zaman itu sangat tidak disukai oleh masyarakat. Oleh karena pekerjaan mereka ya mengambil bagian yang bukan hak mereka. Tetapi karena memang sudah aturan pada waktu itu, akhirnya orang-orang harus memberikannya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, nah Sakeus sekali lagi dia seorang pegawai pemungut cukai, di mana dia menjabat pada waktu itu sebagai kepala pemungut cukai. Dapat diperkirakan pada waktu itu dia menguasai bukan saja di Jericho tapi daerah-daerah sekitarnya. Bayangkan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau istilah sekarang itu pemungut pajak. Dia kerja di kantor pajak. Kepala perpajakan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dia begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dia tinggal di kota yang nyaman, kota yang kaya raya, ditopang lagi dengan pekerjaannya. Yang kalau mungkin dihitung-hitung dari kisah selanjutnya, dia katakan kan kepada Yesus, dia akan memberikan kepada orang-orang yang telah diperasnya 4 kali lipat. Bayangkan itu tidak diuraikan, teman-teman, tidak diuraikan secara detail berapa tahun dia bekerja di tempat itu. Dan berapa tahun dia sudah menjadi kepala. Tetapi kalau Alkitab menuliskannya atau tabib Lukas atau dokter Lukas, dia menuliskan bahwa dia menuliskan bahwa Sakeus itu orang yang sangat kaya raya. Berarti kalau dia katakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat orang-orang yang telah diperasnya, bisa bayangkan mungkin 7 turunan dia tidak akan kekurangan. Kekayaannya tidak akan pernah habis. Nah, lihat saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Di sementara itu, dalam dia menjalani perjalanan, dalam dia menjalani kehidupannya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan.
Ada sesuatu yang menarik di sini, itu sebabnya dikatakan bahwa tidak kebetulan Yesus menghampiri kota Yeriko. Karena ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan terus melintasi kota itu. Artinya tidak pernah kebetulan Yesus berada di kota Yeriko. Ternyata memang misi, tujuan dari Allah datang dalam dunia ini selalu memiliki tujuan yang jelas. Rupa-rupanya Zakeus merupakan salah satu tujuan dari Tuhan Yesus. Bagaimana dari seseorang yang dia tidak pernah mengenal siapa Yesus itu, dia belum pernah melihat siapa Yesus itu, dan sebagainya. Tapi toh dalam waktunya Tuhan, kuriusnya Tuhan, Yesus harus berjumpa dengan orang itu. Karena ayat yang yang terakhir tadi, ayat yang ke-10, sebab Allah mencari, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Zakeus adalah seseorang yang memang merupakan tujuan dari Allah, yang kalau dikatakan di sini adalah seorang yang hilang. Orang yang tersesat. Tersesat dalam hal apa? Hilang dalam hal apa? Tersesat dari tujuan hidupnya. Hilang dari tujuan hidupnya yang sempurna. Dia cuma tahu bahwa hidup yang dijalani aman-aman saja dan baik-baik saja. Masa depannya bahkan turunannya itu akan baik-baik saja. Tetapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ternyata tujuan dari Tuhan untuk datang dalam dunia ini adalah memberikan satu pengertian, memberikan satu artian, memberikan makna dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita sudah tahu bahwa ketika Zakeus dengan segala caranya untuk menjumpai Tuhan Yesus, dia tidak bisa mendapatkan begitu gampang. Sama seperti halnya dia mungkin pergi ke toko atau ke perusahaan, atau dia akan menerima tagihan-tagihan, itu tidak semudah itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semudah itu. Karena apa? Dikatakan bahwa ketika dia akan menjumpai Yesus, yang halangan yang pertama banyak orang. Karena pada waktu itu Yesus sangat terkenal. Di mana-mana Yesus hadir, disitulah banyak orang berkumpul. Kedua, karena badannya pendek. Nah, sementara dia berusaha, dia harus sungguh-sungguh mencari akal bagaimana dia harus mendapatkan Yesus. Dan ini merupakan satu keputusan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu keputusan bagaimana dari seseorang yang hidupnya sudah yakin bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi dia tahu bahwa kenapa dia harus berjumpa dengan Yesus. Kenapa dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ternyata ini satu keputusan yang tidak begitu mudah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa saya katakan tidak begitu mudah untuk berjumpa dengan Yesus? Karena orang di satu sisi mereka tahu bahwa kebanyakan dan orang-orang tahu bahwa Yesus itu seperti apa. Dia orang yang baik, dia orang yang saleh, satu pribadi yang luar biasa. Sedangkan si Zakeus, walaupun dari arti namanya itu yang adil, yang suci, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kehidupannya. Mana adil, mana suci, kehidupannya seperti itu. Tetapi ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia benar-benar mengalami satu dilema yang sangat kuat. Apakah keputusan yang dia akan ambil untuk melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus adalah satu keputusan yang benar? Apakah satu keputusan yang tepat? Sementara kehidupannya sudah berkelimangan dengan harta, dengan kekayaan,
dengan popularitas yang sangat luar biasa, yang banyak orang mencarinya. Nah, dia merenungkan. Dan saya yakin teman-teman, karena proses pengambilan keputusan itu merupakan meliputi pertimbangan mengenai sikap dan tindakan. Itu satu proses pengambilan keputusan yang tidak begitu gampang dari Sakeus ini sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena sekali lagi dia harus mengambil keputusan. Dan ternyata ini yang menjadi sorotan dan menjadi makna bagi kita. Mengapa sampai Sakeus mati-matian untuk mau berjumpa dengan Yesus? Saya katakan tadi bahwa proses pengambilan keputusan itu merupakan suatu pertimbangan secara logis apa yang dia harus lakukan. Dan saya percaya waktu Tuhan waktu yang terindah untuk berjumpa dengan Sakeus. Mengapa saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Karena dia tahu kekayaan, popularitas, harta, materi, jabatan yang telah dimilikinya tidak serta-merta membuat hidupnya bahagia. Tidak serta-merta hidupnya mengalami kepuasan secara batin dan jiwa. Itu sebabnya dia mengambil satu keputusan yang besar untuk dia boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara sudah kasih dalam Tuhan, dan akhirnya kita tahu bersama bagaimana satu kehidupan yang khusus dari ayat 1 sampai ayat 10, kita melihat bahwa ini kalau bahasa yang kita pakai itu happy ending. Pada akhirnya dia bahagia sekali. Pada akhir cerita ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dia mengalami kehidupan yang luar biasa. Apa yang dia cari, apa yang dia inginkan, saudara-saudara, dia temui. Dan dia temui di dalam Yesus. Mengapa? Ketika dia duduk di atas pohon, saudara-saudara, Yesus bilang, Sakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu. Satu kebanggaan. Dan ketika singkat cerita, ketika sampai di rumah, walaupun banyak bisikan-bisikan yang negatif, wah dia masa Yesus mau datang di rumah orang berdosa dan mau makan dengan orang berdosa. Dan satu kesadaran ilahi yang dirasakan, dialami oleh Sakeus, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ini memang kasih karunia Allah begitu nyata. Karena apa? Karena terkadang pengambilan keputusan lebih sulit jika melibatkan pilihan yang menyakitkan. Artinya apa? Bahwa Sakeus itu sungguh-sungguh dia mengalami sesuatu yang, dia mengambil satu keputusan, dia harus mengambil satu keputusan yang tepat. Dan betul-betul kasih karunia Allah dinyatakan dalam kehidupan Sakeus. Artinya walaupun sulit, tetapi dia mengambil langkah, satu tindakan untuk menerima Yesus dalam kehidupannya. Ternyata sentral kehidupan, pusat kehidupan, tujuan dari kehidupan yang sesungguhnya Sakeus telah dapatkan. Tapi ingat saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan kunjungan Allah. Ini merupakan inisiatif Allah. Ini merupakan langkah Allah untuk mencari dan mendapatkan yang terhilang. Dari kehidupan yang tidak berarti, dari kehidupan yang fana, dari kehidupan yang sementara, keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya sudah merupakan keputusan yang pasti, yang benar. Tetapi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, perjumpaan Sakeus dengan Yesus merupakan titik balik dari keputusan yang salah menjadi keputusan yang benar. Perjalanan yang tersesat menjadi perjalanan yang benar, menjadi perjalanan yang menyenangkan.
Karena apa saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Kasih karunia Allah yang berlaku dalam kehidupan Sakeus itu yang diwujud nyatakan. Ada satu tindakan yang jelas yang dia nyatakan. Dan pada waktu itu bukan cuma Yesus dan murid-muridnya yang hadir. Tetapi begitu banyak orang menyaksikan apa yang dikatakan oleh Sakeus. Tuhan, seandainya saya memeras orang, saya akan kembalikan itu. Bahkan akan mengembalikannya 4 kali lipat. Bukan itu saudara-saudara dalam Tuhan. Secara logis, begitu bertahun-tahun dengan segala cara dia mengumpulkan kekayaannya. Tapi tidak begitu gampang dia akan melepaskan begitu saja. Dan ini satu keputusan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Hidup kita berbagai keputusan yang kita ambil, yang akan kita jalani. Kalau kita sebagai anak muda, bagaimana keputusan kita untuk memilih pasangan hidup? Keputusan kita di dalam bergereja, apakah saya mau setia dalam satu pelayanan? Kita tahu dalam satu pelayanan atau dalam satu, di dalam sebuah gereja, tidak begitu gampang untuk memutuskan. Saya akan tetap melayani di tempat ini. Apalagi dengan pandemi sekarang ini. Dengan tawaran-tawaran mungkin sana sini. Mungkin apa yang ditayangkan, apa yang disajikan, apa yang dilihat tidak begitu sesuai dengan keinginan kita. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Karena kunci pengambilan keputusan yang benar dan tepat. Seperti tema saya, khotbah hari ini. Tentang keputusan yang benar dan tepat. Karena kunci pengambilan keputusan yang benar dan tepat adalah dengan mengetahui ini adalah kehendak Allah dan tidak mengikuti keinginan daging kita atau keinginan pribadi kita semata-mata. Sikap kita dalam memutuskan sesuatu atau terhadap sebuah pilihan itu akan membentuk keadaan yang akan kita alami pada hari-hari yang akan datang. Mungkin kadang-kadang kita mengambil keputusan yang salah atau kita sudah menjalani kehidupan kita dan kita sudah katakan ini keputusan yang benar. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kadang-kadang kita nyesal. Kenapa saya mau jadi dengan dia? Kenapa saya mau melayani di sini? Kenapa saya ambil pekerjaan ini? Kenapa saya harus ambil job ini? Kenapa saya harus berteman dengan dia? Dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang kita nyesal kenapa saya sudah seperti ini. Ternyata saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini ada di dalam keputusan yang kita ambil. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, sekali lagi keputusan yang kita ambil itu tidak serta-merta itu langsung menurut kita oke, menurut kita baik. Karena di satu sisi seperti yang dialami oleh Sakeus, bahwa dia mengambil satu keputusan, saya boleh katakan bahwa karena sebuah keputusan yang benar dan tepat akan mengubahkan hidup seseorang. Kalau keputusannya tidak mau bergaul dengan seseorang, harus meninggalkan pelayanan, harus meninggalkan pekerjaan, harus meninggalkan kehidupan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita merenungkan dengan baik-baik, sejauh mana keputusan yang kita ambil? Apakah keputusan saya ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau keputusan yang kita ambil berdasarkan keadaan, keputusan yang kita ambil berdasarkan emosional kita, keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan untuk menyenangkan hati orang, untuk menyenangkan diri sendiri, kelihatan baik. Tetapi ujung-ujungnya kita akan ada pada penyesalan. Hati-hati dan bijaksana dalam kita mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang kita ambil, sekali lagi akan membentuk arah dan tujuan hidup kita. Ada betapa banyak orang, sekali lagi belajar dari kehidupan Sakeus. Dia tahu keputusan yang dia ambil
adalah keputusan yang benar dan adil. Mengapa? Karena dia keputusannya itu berarah dan bertujuan kepada Yesus. Yesus yang mengubah kehidupannya. Yesus yang menjadikannya baru. Yesus yang membuat dari tadinya orang pemeras dari yang tidak baik. Dan akhirnya Yesus mengubahkan keadaan. Mengembalikan seperti pada arti nama dari Sakeus. Yang adil, yang suci. Artinya kehidupan Yesus mengubahkan kehidupannya. Sehingga dia bisa menjalani kehidupan dari tengah-tengah pekerjaannya dengan keadilan. Dan dia hidup di dalam kesucian Allah sendiri. Ini luar biasa teman-teman kasih dalam Tuhan. Karena itu Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya katakan tadi kan begini. Hati-hati dan harus bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil akan membentuk arah dan tujuan hidup kita. Nah, mari kita minta pengarahan. Kita meminta arahan dari firman Tuhan. Petunjuk dari firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 bicara begini. Katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Indah sekali saudara-saudara dalam Tuhan. Karena kalau kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang percaya, salah mengambil keputusan. Dan saya bersyukur karena kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, khusus anak muda yang menyaksikan tayangan atau ibadah live streaming adalah kita sudah mengambil keputusan yang paling tepat dan paling benar. Keputusan itu adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keputusan yang luar biasa, yang tidak pernah salah, itu yang paling tepat. Tapi dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, salah satu keputusan yang terbesar adalah bagaimana kita memilih teman hidup. Bagaimana kita memilih hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan baik untuk diri sendiri. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini yang dapat saya sharekan di sore hari ini dalam perenungan kita. Sekali lagi, mari kita jalani kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan demi keputusan. Keputusan apapun juga, dari berbagai macam pilihan. Mau makan aja kita bisa pilih. Dan kita harus putuskan ini harus kita makan. Apalagi dengan hal-hal yang lain. Dan kiranya kita mau tetap memilih, saya dan saudara harus memilih, saya mau berkeputusan untuk mau tetap setia kepada Tuhan. Itu pilihan saudara dan satu keputusan. Saya mau setia kepada Tuhan. Tantangan, pergumulan, apapun juga seperti Sakeus. Orang banyak badannya pendek, dapat sindiran, dapat fitnaan dari orang lain, dia tidak peduli. Karena dia sudah memilih keputusan yang benar. Nah ini kiranya akan menolong tiap-tiap kita, teman-teman muda. Mari kita minta petunjuk dan arahan dari firman Allah. Supaya Tuhan tetap menolong kita saat kita mengambil keputusan. Supaya keputusan itu keputusan yang benar dan keputusan yang tepat. Yang semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sore hari ini. Bersama-sama setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang bagaimana seorang Sakeus yang telah mengambil keputusan yang benar dan tepat, yaitu mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memimpin hari-hari hidupnya. Belajar dari kehidupan Sakeus, mari Tuhan tolong supaya setiap kami dapat mengambil keputusan yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Arahkan kami, pimpin kami, supaya kami tidak tersesat oleh karena salah pengambilan keputusan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita percaya katakan, amin.